nama saya Raffi Rasuna Tarigan, saya dari Universitas Pancasila Bekasi, NIM 289205046, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen, semester 4. Saya di sini mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi, SEMN. Sini saya akan mengulas tentang konsep biaya dan aliran biaya. Yang pertama yaitu konsep biaya. Biaya adalah sejumlah pengorbanan sumber daya ekonomi untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi atau pendapatan di masa yang akan datang. Kas yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku dan membayar upah tenaga kerja untuk memproduksi produk jadi merupakan biaya produk jadi tersebut. Sebelum terjual, produk jadi merupakan aktiva yang disajikan di neraca sebesar biayanya. Setelah terjual, maka biaya yang melekat akan dijadikan sebagai beban di laporan rugi laba. Jenis-jenis biaya. Biaya dapat dikelompokkan menjadi berbagai macam kelompok biaya. Berikut ini berbagai jenis biaya yang sesuai dengan dasar kelompok biaya yang digunakan. A. Fungsi organisasi, yaitu biaya produksi termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Yang kedua, biaya non-produksi termasuk biaya administrasi dan juga biaya penjualan. Yang B. Periode perbandingan, yaitu termasuk biaya produk dan biaya periodik. Yang C. Ketelusuran ke objek biaya, termasuk biaya langsung dan biaya tidak langsung. D. Perubahan volume kegiatan, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Yang E. Kemampuan manajer untuk mengendalikan. Yang pertama biaya terkendali, yang kedua biaya tak terkendali. Yang F. Pengambilan keputusan, yaitu pertama biaya relevan dan kedua biaya tidak relevan. G. Dampak keputusan terhadap biaya keluar. Yang pertama sunk cost atau biaya dengan potensi kecil. Yang kedua out pocket cost atau biaya yang memerlukan pengeluaran kas. Yang ketiga, objek biaya keterlacakan dan penelusuran. Suatu objek biaya adalah objek apapun seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain-lain, di mana biaya diukur dan dibebankan padanya. Contoh, sepeda motor adalah objek biaya jika kita ingin menentukan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah sepeda motor. Aktivitas yaitu suatu unit dasar pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi, juga digunakan sebagai objek biaya. Contoh pemindahan bahan dan barang, pemeliharaan peralatan, perancangan produk, pemeriksaan produk, dan sebagainya. Keterlacakan atau traceability adalah kemampuan untuk membebankan biaya pada suatu objek biaya yang layak secara ekonomis melalui hubungan sebab akibat. Pertama, biaya langsung atau direct cost adalah biaya-biaya yang dapat dengan mudah dan akurat dilacak ke objek biaya. Contoh, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya-biaya yang tidak dapat dengan mudah dan akurat dilacak ke objek biaya. Contoh, biaya bahan tidak langsung untuk pemeliharaan peralatan dan biaya tenaga kerja tidak langsung untuk petugas kebersihan dan petugas keamanan. Penelusuran atau tracing adalah pembuanan biaya ke objek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Penelusuran objek biaya dapat terjadi melalui cara berikut. 1. Penelusuran langsung atau direct tracing merupakan proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang secara khusus dan secara fisik berhubungan dengan suatu objek biaya dengan cara pengamatan atau observasi secara fisik. Contoh, suku cadang dan upah tenaga perakitan dalam menentukan biaya produksi mobil. Yang kedua, penelusuran tidak langsung atau indirect tracing merupakan penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penggerak merupakan faktor penyebab teramati yang mengukur konsumsi sumber daya oleh objek. Yaitu penggerak sumber daya atau resource driver mengukur permintaan sumber daya ke aktivitas. Contoh, sumber daya listrik yang dikonsumsi oleh aktivitas pemeliharaan peralatan digunakan penggerak sumber daya yaitu jam mesin. Yang kedua, penggerak aktivitas atau activity driver mengukur permintaan aktivitas oleh objek biaya dan digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Contoh, membebankan biaya aktivitas pemeliharaan peralatan ke objek biaya, departemen produksi, penggerak aktivitas yaitu jumlah jam kerja pemeliharaan. Penelusuran langsung merupakan metode yang paling akurat yang tergantung pada hubungan kausal yang dapat diamati secara fisik. Pengidentifikasian penggerak dan penilaian kualitas hubungan kausal jauh lebih besar biayanya dibanding penelusuran langsung atau alokasi. Alokasi merupakan metode yang paling mudah dilakukan dan biayanya paling rendah dan penggunaannya dapat diusahakan semaksimal mungkin.
Yang keempat, karakteristik jasa dalam akuntansi manajemen. Pengeluaran yang dihasilkan perusahaan dapat berupa produk berwujud maupun jasa. Produk berwujud atau tangible product adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan input modal lainnya. Jasa adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan bagi pelanggan atau aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Perbedaan antara jasa dengan produk berwujud sebagai berikut. Yang pertama, ketidakberwujudan atau intangibility. Jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, atau didengar sebelum jasa digunakan. Yang kedua, tidak tahan lama, perishability, yaitu jasa tidak bisa disimpan, harus dikonsumsi pada saat diselenggarakan. Yang ketiga, tidak terpisah, atau inseparability, yaitu adanya kontak langsung antara produsen dan konsumen jasa pada saat penyelenggaraan jasa. Yang keempat, keragaman atau heterogeneity, adanya peluang variasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan jasa daripada produksi produk. Yang kelima, biaya yang berbeda untuk tujuan berbeda. Biaya produk adalah suatu pembebanan biaya yang mendukung objek manajerial tertentu. Definisi biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang ingin dicapai sesuai dengan prinsip dasar manajemen biaya. Jika tujuan manajemen adalah melakukan analisis laba strategis, maka semua aktivitas yang ada dalam rantai nilai, yaitu merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan melayani produk, dibebankan ke produk. Namun jika tujuan manajer adalah jangka pendek atau analisis laba taktis, seperti pada keputusan menerima atau menolak pesanan khusus, maka hanya aktivitas yang terdapat dalam rantai nilai yang relevan, yaitu perancangan dan pengembangan tidak lagi relevan, yang digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke produk atau biaya produk operasi. Demikian pula halnya jika tujuan manajerial adalah untuk penyusunan laporan keuangan eksternal, maka hanya biaya produksi yang digunakan dalam perhitungan biaya produk atau biaya produk tradisional. Biaya produk untuk pelaporan keuangan eksternal. Untuk tujuan kalkulasi biaya untuk pelaporan keuangan eksternal, biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Biaya non-produksi adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi perancangan dan pengembangan, pemasaran, distribusi, layanan, pelanggan, dan administrasi umum. Biaya utama atau prime cost adalah biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya konversi atau conversion cost meliputi biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Biaya konversi dapat dianggap sebagai biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk akhir. Yang ketujuh, laporan keuangan eksternal. Dalam menyusun laporan keuangan eksternal, biaya-biaya harus dikelompokkan berdasarkan fungsi. Ketika menyusun laporan rugi laba, biaya produksi dan biaya non-produksi harus dipisahkan. Biaya produksi dianggap sebagai biaya produk, sedangkan biaya non-produksi dianggap sebagai biaya periodik. Biaya produksi yang melekat pada produk yang sudah terjual dilaporkan dalam laporan rugi laba, sedangkan biaya produksi yang melekat pada produk yang belum terjual dilaporkan dalam neraca. Beban penjualan dan administrasi yang dianggap sebagai biaya periodik dikurangi pada setiap periodenya dan dilaporkan di laporan rugi laba. Contohnya itu biaya pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung, sediaan dalam neracanya bahan baku, dan juga di biaya overhead, sediaan dalam neraca barang dalam proses dan barang jadi, dan pengeluaran dalam laporan rugi labanya kos barang terjual. Biaya administrasi dan penjualan, sediaan dalam neraca biaya periodik, dan pengeluaran dalam laporan rugi laba ada di biaya administrasi dan penjualan. Yang ke-8, overview terhadap sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen dapat dikelompokkan dalam sistem tradisional dan sistem kontemporer. Kedua sistem ini dipraktikkan dalam dunia bisnis. Sistem akuntansi manajemen tradisional berbasis pada fungsional, sedangkan sistem akuntansi manajemen kontemporer berbasis aktivitas. Sistem manajemen biaya kontemporer saat ini sudah mulai banyak digunakan, terutama dalam perusahaan yang memiliki beragam produk dan yang kompleks dan beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa sistem tradisional ditinggalkan untuk lingkungan bisnis yang relatif stabil dan produksi produk relatif kecil. Sistem manajemen biaya tradisional masih digunakan secara luas. Berikut ini adalah perbandingan antara sistem manajemen biaya tradisional dan kontemporer. Pembeda, satu penggerak, berbasis fungsional, berbasis unit, berbasis aktivitas, berbasis unit, dan non-unit. Yang kedua, sifat.
fungsionalnya alokasi dan aktivitasnya penelusuran. Yang ketiga, pembuatan biaya produk, fungsional sempit dan kaku, aktivitas luas dan fleksibel. Yang keempat, fokus, fungsional, mengelola biaya, aktivitas, mengelola aktivitas. Sifat informasi aktivitas, fungsionalnya jarang menyebar, aktivitas detail atau rinci. Yang keenam, pembeda kinerja, fungsional maksimalisasi kinerja individu, aktivitas maksimalisasi kinerja sistematik. Yang ketujuh, penilaian kinerja. Fungsional menggunakan ukuran kinerja keuangan. Yang aktivitas menggunakan ukuran kinerja keuangan dan keuangan. Baik, demikian penjelasan tentang saya